Shalom pemirsa, selamat datang di channel Setetes Air Hidup dalam acara Air Hidup The Series. Saudara, terus berwaspadalah dalam menjalani hidup ini, karena kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Layanilah dan berkaryalah selagi kita kuat, dan ayo berjuang terus untuk iman kita. Minta pimpinan Roh Kudus untuk selalu menolong hidup kita dan hidup intim dengan Tuhan selalu. Saudara, jangan pernah lewatkan tayangan video kami yang satu ini, karena saya percaya setiap firman Tuhan yang diberitakan akan membawa suatu perubahan yang baru bagi kita semua. Jangan pernah bimbang ya di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak pernah bimbang dalam mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Salam Metanoia Meno Peripateo. Baik, saya hari ini akan menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan suruh saya sampaikan, yaitu tentang ibadah mungkin ya. Tentang kebaktian kita kalau hari Minggu ini loh saudara. Ya, ini yang akan saya sampaikan hari ini. Tuhan suruh sampaikan ini. Saudara, visi saya untuk saudara di tempat ini hari-hari ini adalah mempersiapkan hidup kita sebaik-baiknya di hadapan Tuhan. Supaya nanti ketika Tuhan datang, kita sudah layak untuk menjadi mempelainya. Ya, Tuhan ingin nanti kalau kita ibadah di surga sudah tidak lagi seperti ibadah di bumi pakai cara-cara yang keliru. Ya, oleh karena itu hari ini Tuhan sampaikan tentang ibadah atau orang bilang kebaktian kita tiap hari Minggu ini. Ya, oke, next. Saudara, kalau kita kebaktian tiap Minggu ini, ya, kita bukan hanya, saya katakan bukan hanya, itu secara ritual. Ya, ritual itu mungkin secara simbolis, secara tradisi, secara ritual keagamaan, atau secara seremonial upacara. Dino Minggu iki dinone wong Kristen nang gereja. Berhubung aku iki wong Kristen, jadi aku harus nang gereja nek Minggu. Bukan hanya itu, saudara ya. Kebaktian Minggu ini bukan hanya itu. Next. Inti utama kebaktian kita Minggu ini adalah ketemu Tuhan. Memang setiap minggu kita juga ketemu saudara-saudara yang lain. Tapi inti utamanya itu kita ini ketemu Tuhan. Ini harus saudara tancapkan dulu di prinsip kita bahwa kebaktian Minggu itu kita harus ketemu Tuhan. Next. Jika dalam kebaktian kita tidak ketemu Tuhan, maka saya jamin 100% kita tidak bakalan mendapat apapun dari kebaktian kita ini. Saya jamin 100% kalau dalam kebaktian seperti ini kita tidak ketemu Tuhan, saya jamin kita tidak akan terima apa-apa. Next. Saudara bisa buktikan, saudara bisa uji coba, rasakan sendiri perbedaan antara kebaktian yang ketemu Tuhan dan kebaktian yang tidak ketemu Tuhan. Saudara boleh uji coba. Saudara boleh mengadakan penelitian-penelitian. Apa bedanya kebaktian ketemu Tuhan sama tidak ketemu Tuhan? Next. Ketika saudara ketemu Tuhan dalam kebaktian seperti ini, engkau akan pulang dengan hati yang diubahkan, iman yang ditambahkan, hidup yang berkemenangan. Ketika
engkau kebaktian seperti ini, engkau ketemu Tuhan, engkau akan mengalami hal ini dalam hidupmu. Siapapun itu engkau orangnya, Tuhan tidak pernah memandang bulu. Next. Saudara perhatikan di sini. Tetapi ketika saudara tidak bertemu Tuhan dalam kebaktian, maka kita akan pulang dalam keadaan yang hampa dan tidak pernah terjadi apa-apa. Saudara mau apel nih. Saya mau apel ke rumah pacar saya. Saudara, tujuan saudara naik sepeda ontel. Sepeda ontel itu sepeda apa ya? Pancal. Ya, mersikil. Ya. Saudara naik mersikil ke rumah pacar saudara itu tujuannya untuk nemui papa mamai, pembantune, adike, kakake atau pacar saudara. Tujuan ke sana. Kan menemui yang dituju toh, menemui pacar. Lah kalau sampai rumahnya saudara enggak ketemu sama pacar saudara, berarti tujuan saudara tidak terpenuhi. Ya seperti itu. Next. Sekarang bagaimana caranya supaya tiap kebaktian hari Minggu, baik yang online, baik yang tatap muka, bisa ketemu sama Tuhan? Ya apa caranya? Dengar baik-baik. Saya akan sampaikan hari ini. Next. Yang pertama, saudara bisa uji coba. Ketika kita datang beribadah dengan roh, jiwa, tubuh yang tidak fit, dan kita datang ibadah dengan roh, jiwa, tubuh yang fit, yang seger, saudara bisa bedakan. Saudara coba, besok hari Minggu, Sabtu saudara begadang. Tidur jam 2, jam 3 pagi. Saudara datang dengan keadaan yang tidak seger, tidak fit, datang ibadah. Saudara bandingkan dengan minggu depannya nanti, saudara persiapkan roh, jiwa, dan tubuh saudara. Kenapa saya kalau hari Sabtu mesti ngingetkan saudara? Saudara, Rasul Paulus, dia dalam pelayanannya tidak pernah jemu-jemu mengingatkan jemaat Tuhan. Saya contoh, saudara. Walaupun ini sudah pernah saya ucapkan, tapi terus saya ucapkan terus setiap Sabtu saya ngelekno saudara. Kalau tidur jangan malam-malam. Engkau yang gamer-gamer kalau Sabtu jangan nge-game kalau Sabtu malam. Tutup Sabtu malam tidak ada game. Pakai buat menyiapkan roh, jiwa, dan tubuhmu supaya fresh. Ketika engkau jam 8 datang ke tempat ini ibadah. Oke, tubuh sudah fresh. Tidurnya enggak malam. Tapi rohnya. Roh, jiwa, tubuh harus fit, fresh, seger. Ketika datang beribadah. Ini merupakan niat kita. Ini merupakan usaha kita. Supaya dalam ibadah ketemu Tuhan. Next. Contoh. Kalau saudara datang dalam ibadah dengan keadaan lelah. Ngantuk. Apa sing digawa mulai saudara? Saya mau tanya. Apa yang saudara bawa pulang? Wong ning gereja lelah, ngantuk. Lelah ngantuk itu bisa mengurangi konsentrasi saudara loh. Next. Yang kedua, antusias. Saya akan berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya kepada saudara apa itu antusias supaya saudara mengerti.
Yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antusias itu berapi-api. Saudara tahu api? Api itu panas kan? Panas api. Antusias itu saudara. Kita harus berapi-api seperti api yang panas. Jadi ketika kita datang kebaktian, kita harus dengan hati jiwa yang berapi-api, bukan dengan yang hati dingin, saudara. Hati yang berapi-api kepada Tuhan. Yang kedua, antusias itu bergairah. Apa itu gairah? Gairah itu keinginan atau hasrat yang kuat. Itu gairah. Jadi kita datang kebaktian seperti ini, baik yang online maupun yang tatap muka, harus dengan gairah, hasrat yang penuh kepada Tuhan. Berikutnya, antusias itu artinya bergelora. Saudara tahu gelora itu apa? Gerakan gelombang yang hebat. Kalau saudara ke laut, ke pantai, lihat ada gelombang yang hebat, menggulung-gulung, gelombang yang tinggi. Itu namanya bergelora. Kita harus datang kebaktian kepada Tuhan dengan hati yang bergelora, gelombang yang tinggi dan hebat kepada Tuhan. Yang berikutnya, apa itu antusias? Berkobar-kobar. Berkobar-kobar itu artinya menyala besar. Kalau kompor gitu marong. Saudara tahu marong? Orang Mojosari mesti ngerti marong. Genine marong, saudara. Berkobar-kobar. Ya, next. Antusias itu apa? Bersemangat. Seorang pejuang yang tidak punya semangat untuk berjuang, wes aduk gak usah berjuang, mulai hai. Turu aja di omah. Saudara. Punya semangat, tidak loyo. Membara, ini hanya tadi Pak Nono ngomong. Antusias itu membara, sesuatu yang terbakar dan masih berapi. Kalau areng itu kayak, apa tadi? Mowo. Bahasa Jerman itu mowo, saudara. Areng yang masih morup itu loh, saudara. Kita tuh harus punya seperti itu. Antusias seperti itu kalau berbakti. Menggebu-gebu, minat yang besar terhadap sesuatu. Jadi, kalau kita kebaktian minggu seperti ini, kita harus dengan ini, saudara. Antusias. Next, yang ketiga, kita tidak bisa antusias jika tidak punya rasa rindu atau kangen sama Tuhan. Saya tidak mungkin punya rasa rindu atau kangen sama Pak Nono yang terlalu berlebihan. Karena apa? Karena Pak Nono punyanya Bu Nono. Rasa kangen rindu nek ditinggal Pak Gem nginep ning Jakarta seminggu lah. Itu saudara. Kangen rindu. Antusias tak telepone lapo wong iki gak muli-muli. Antusias saudara. Antusias tadi menggebu-gebu, membara, bergelora itu tidak akan bisa saudara miliki kalau saudara tidak punya rasa kangen rindu sama Tuhan. Saudara bercinta, saudara menjalin hubungan kasih, hubungan cinta dengan pacar saudara, dengan kekasih saudara. Kalau saudara tidak punya rasa rindu, bagaikan sayur tanpa garam. Putus saya kayak apa? Wong gak duwe rasa rindu kok. Nggak punya rasa kangen, masih gak ketemu bertahun-tahun, gak popo, gak kangen, gak. Saudara, kita harus datang kepada Tuhan, beribadah kebaktian dengan rasa rindu atau rasa kangen. Rindu sing koyo opo? Next. Nanti baca di rumah, saudara. Seperti
Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Next. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, rindu kangen sama Tuhan itu koyok rusa, saudara. Siapa yang dengar ibar khotbahnya Pak Gem tentang rusa? Pak Gem kan ngomong, kok bukan gajah? Kok bukan onta? Kenapa kok rusa? Saudara tahu? Rusa itu adalah binatang yang dia tidak pernah bisa terpisah dengan sungai. Rusa itu ketika ngelak, ketika haus, dia tidak akan pikir biar ada macan, ada bajol, ada singa, ada gajah. Dia tetap lari kencang menuju sungai untuk minum karena dia haus. Harusnya kita seperti itu. Gak peduli ono macan, bajol, gajah, singa dan sebagainya. Aku tetap rindu datang kebaktian kepada Tuhan. Seperti rusa. Rindunya kok gak kena dipenggak, saudara. Rindunya itu gak bisa ditahan. Biar rusa dia berpikir, biar aku mati dicaplok macan, gajah dan sebagainya. Pokoknya aku ngombe, aku ngelak. Itu rusa, saudara. Kita harusnya punya rasa rindu kepada Tuhan seperti rusa. Makanya Daud katakan seperti rusa yang haus, yang merindukan sungai. Mbah ono apa wis gak digatekno, pokoknya aku ketemu Tuhan, aku rindu sama Tuhan. Harusnya kita datang kebaktian dengan seperti itu, saudara. Sehingga kita punya rasa antusias karena rindu. Saudara nek wis kadung kangen sama pacar saudara, sama kekasih saudara, gimana? Oh, udan rek. Waduh ya apa? Masa saudara ndak jadi? Kalau karena hujan saudara ndak jadi datang karena saudara rindu, wis putus senai saudara. Mosok cintanya kalah sama hujan. Itu buat manusia, apalagi kalau buat Tuhan, harusnya lebih di atas itu, saudara. Kebaktian baik online, baik tatap muka itu harus dengan rasa yang rindu besar kepada Tuhan. Itu baru kita bisa antusias, saudara. Next. Contoh tentang antusias dalam beribadah, saudara. Ya, ini gambarnya lain seperti biasanya, saudara ya. Karena ini yang bikinkan saya PowerPoint itu Bu Shirley, saudara ya. Nggak tahu tadi malam sampai jam berapa bikinkan PowerPoint ini, saudara ya. Contoh tentang antusias dan beribadah. Next. Saudara nanti baca di rumah, dicatat Kisah Para Rasul 2 ayat 46. Dikatakan jemaat mula-mula waktu itu, saudara ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Next. Setiap hari mereka bersama-sama berbakti di dalam bait Allah. Saya bukannya menuntut saudara untuk setiap hari datang ke tempat ini kebaktian. Ini contoh betapa jemaat mula-mula itu sangat antusias, sangat rindu kepada Tuhan. Makanya mereka itu tiap hari ada kebaktian, saudara. Saudara tahu, zaman dulu semua fasilitas tidak seperti zaman tahun 2021. Waktu itu saudara di sini Alkitab masih belum Alkitab kayak punyanya Pak Nono lengkap satu buku, cek lembaran-lembaran, saudara. Jemaat mula-mula dengan jemaat 2021 beda jauh antusiasnya. Tapi bukan berarti saudara tidak bisa antusias dan rindu kepada Tuhan seperti jemaat mula-mula. Bisa. Yang membedakan jemaat mula-mula dengan jemaat 2021 adalah hatinya. Mau apa enggak
Niat apa enggak, saudara? Zaman dulu enggak ada sepeda ontel, saudara. Sepeda pancal, mersikil enggak ada. Saya enggak tahu jemaat mula-mula tiap hari kebaktian itu numpak apa. Mbok melaku, mbok naik onta, mbok apa saya enggak tahu. Saudara. Tapi yang jelas mereka setiap hari kebaktian. Yang saya tekankan di sini keantusiasan mereka. Kerinduan mereka untuk ketemu Tuhan itu harusnya juga dimiliki oleh jemaat tahun 2021. Next. Yang keempat. Tidak terlambat hadir jika tidak ada hal yang urgent. Urgent itu artinya ban gembos di jalan lah, itu memang ya apa saudara, memangnya ya ban gembos ya. Atau mungkin keluarga dekat kita ada yang sakit parah, ada yang meninggal, ada apa, itu memang urgent. Tidak terlambat hadir. Saya tanya, yang bekerja ikut orang angkat tangan. Kalau cek log, jebret, absen, telat, dipotong? Potong loh saudara. Tapi saudara kebaktian telat, Tuhan motong berkat saudara? Enggak. Tapi tahu diri saudara. Bahwa Tuhan itu lebih daripada bos kita di dunia ini. Kalau secara bos kita enggak berani telat. Apalagi Tuhan saudara seharusnya enggak berani telat. Maaf saudara ya, saya harus berbicara jelas terang, tidak boleh saya tutupi. Karena ini tanggung jawab saya sebagai gembala. Kalau saudara masih suka ke gereja telat, bikin checklist. Tulis, mandi, makan, bangun, dan sebagainya. Yang mana yang buat saudara telat, kasih tanda cawang. Kemudian diperbaiki. Oh, senggaraya aku telat, aku nek mandi, aku 2 jam, iki apa? Makanya aku nek jam 8, gak iso tepat jam 8 nang gereja. Itu dirubah saudara. Ingat, Tuhan sudah mau datang. Ojo kok nek surga nek kebaktian telat. Waduh. Disuruh keluar saudara. Apa sing garai telat? Oh, ternyata sing bikin aku telat iku makan pagiku. Sing nyeplok, sing masak mie, gawe soto, gawe rawon. Oh, makanya aku telat nang gereja. Dirubah. Kalau minggu ojo gawe soto, rawon, mie ceplok. Cukup dengan serundeng dan abon. Wes, sing penting ono isine budal nang gereja. Cek gak telat, saudara. Saya, walaupun gembala, saudara, tak kasih tahu. Dulu, ya kita kan sudah lama kebaktian di Jimbaran. Saya walaupun gembala, walaupun pendeta, kebaktian di Jimbaran dulu, saudara. Masih teko telat titik, gak apa-apa, pokoknya aku wis bengesan. Dulu saudara ya. Tapi kan namanya orang ada proses saudara hidupnya. Kan masih diproses. Walaupun saya gembala kan saya manusia. Diproses terus sama Tuhan. Sampai detik ini aku gak adus, pokoknya aku gak telat. Lebih baik gak mandi kan saudara daripada telat. Ada contohnya. Next. Nanti saudara baca ini. Matius 14. Ketika Tuhan akan pergi ke suatu tempat yang sepi setelah melayani banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Banyak orang berbondong-bondong antusias ingin terus meloi Tuhan. Dia hendak pergi menyingkir ke suatu tempat dengan naik perahu. Tuhan itu mau naik perahu. Aku tak numpak perahu, nyingkir nang tempat sing sepi. Tapi orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus kemana-mana ini tahu kalau Yesus mau naik perahu menyingkir ke suatu tempat. Dan mereka ini cari tahu kemana Yesus. Dan mereka tahu, oh Yesus mau ke situ. Yesus naik perahu, mereka jalan darat. Nanti saudara baca, mereka jalan darat saudara. Cepat ngikuti Yesus. Dan kalau saudara baca Matius 14, waktu Yesus naik perahu, sudah tiba di tempat tujuan, orang-orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus ini sudah sampai duluan.
Mereka enggak mau telat loh saudara. Saya enggak bisa bayangkan waktu itu mereka jalan darat, Yesus naik perahu. Embuh jalan darat, ini mereka numpak apa saudara? Kan tentunya ada yang sakit, ada yang buta, ada yang timpang, ada yang lumpuh, ada yang... Mereka kan berbondong-bondong selalu mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Yesus naik perahu. Orang ini lewat darat, tapi ketika Yesus turun dari perahu, yang orang berbondong-bondong jalan darat, ini wis totok disik di tempat itu saudara. Jangan telat, saudara. Usahakan. Lebih baik saudara menunggu di depan setengah jam. Ngomong-ngomong sama teman-teman. Daripada saudara terlambat. Antusiasnya. Next. Yang kelima. Konsentrasi sungguh-sungguh dalam mengikuti setiap bagian dari ibadah, dari kebaktian. Next. Yang pertama, doa votum dan doa berkat. Saudara jangan pernah punya pikiran, oh doa votum wis telat gak apa-apa, yang penting ku nek mulai doa berkat aku ngene. Saudara tahu apa artinya doa votum? Next. Votum adalah kalimat pendek berupa deklarasi, proklamasi, penetapan kehadiran Allah di tengah umatnya. Bahwa pertemuan ibadah berlangsung dalam nama Tuhan. Votum Tuhan sudah hadir. Saudara yang manusia yang kepingin ketemu Tuhan, sik durung teko, votum mesti dimulai. Jangan terlambat. Sebelum doa votum, kita sudah ada di tempat ini. Tadi pagi saya sampaikan kepada jemaat yang ibadahnya mulai jam 6 pagi. Saya bilang, 5:30 sampai sini tidak apa-apa. Di sini jam 5 pagi, Yanuar sama Chris jam 5 pagi sudah di sini. Mempersiapkan semua untuk ibadah saudara. Saya sampaikan kepada yang jam 6 pagi tadi. Next. Waktu pujian dan penyembahan. Ikuti dengan antusias. Saudara, pujian ini penting loh. Ya. Ketika kita memuji Tuhan itu pakai apa saudara? Di dalam mulut dan lidah kita ini ada kuasa. Percaya enggak saudara? Ada kuasa loh. Di mulut, bibir, lidah kita ini ada kuasa. Setiap kita ngomong. Termasuk setiap kita mengungkapkan kata demi kata dalam pujian itu ada kuasa. Dalam penyembahan. Jangan kalau nyanyi. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Yang saudara tuju itu loh siapa? Kalau saudara nyanyi, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Saudara bayangkan engkau sedang ada di dalam bait Tuhan. Konsentrasi penuh. Jangan kalau nyanyi, wis pokok asal berbunyi. Asal ikuti pujian, jangan saudara. Next. Saudara nanti baca ini. Minggu kemarin, pendeta muda Yanuar sudah sampai ke ini sama saudara. Saudara tahu,
Paulus dan Silas dalam penjara, ketika pakai mulut, bibir, lidah memuji Tuhan, apa yang terjadi saudara? Gempa bumi, sendi-sendi penjara goyah, pintu penjara terbuka. Iku apa nggak palu, nggak lenggis, nggak totok, bawa alat-alat pertukangan? Tidak. Cuma pakai ini loh saudara, bisa terjadi gempa bumi, pintu bisa buka, sendi-sendi penjara bisa terbuka semua. Hanya pakai ini. Muji Tuhan, dikatakan ketika Paulus dan Silas memuji Tuhan, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Pintu penjara terbuka, sendi-sendi penjara terbuka. Hanya karena mau muji pakai mulut. Saya tidak bisa membayangkan ketika aku memuji Tuhan, kemudian sendi-sendi penjara terbuka, pintu ini terbuka semua, terjadi gempa bumi, hanya mau nyanyi muji Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan saudara. Itu loh saudara. Pujian saudara yang saudara lakukan dengan sungguh-sungguh itu penuh kuasa. Saudara. Next. Saya kasih contoh. Misal, WL berkata, mari kita naikkan pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. Kalau engkau nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, maka takutmu, bimbangmu, susahmu, cemasmu akan rontok saat itu juga. Karena mulutmu ada kuasa. Engkau nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau katakan tak usah kau cemas, Dia memberkatimu. Berkat itu akan turun atas saudara. Tapi kalau saudara nyanyinya, pikiran saudara melayang kemana-mana. Yang tadinya berkat Tuhan mau turun, tidak jadi. Saudara pulang tidak jadi membawa apa-apa. Karena engkau gagal beribadah dengan cara yang benar. Ini takut, bimbang, cemas, susah ini tidak akan saudara bawa pulang. Memang saudara datang dengan membawa itu. Tapi ketika engkau melakukannya dengan sungguh-sungguh, engkau akan pulang dengan tidak membawa itu semua. Karena engkau sungguh-sungguh antusias. Next. Ketika kita menyembah Tuhan dan mampu menembus masuk hadiratnya, kita akan merasa benar-benar dipuaskan. Saudara tahu, di dalam kemah tabernakel ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Ketika kita menyembah dengan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan ketika kita merasakan mentok hadirat Allah turun, itu sesungguhnya kita sedang berada di ruang maha suci. Yang belum bisa berbahasa roh, katakan haleluya, 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 haleluya. Sampai engkau merasa engkau menjamah kerajaan sorga hadir dalam hidupmu. Engkau pulang, engkau akan dipuaskan. Engkau datang dan pulang tidak sama. Datang dengan membawa berbagai macam persoalan. Engkau pulang dengan membawa kemenangan yang dari Tuhan.
Karena engkau memang niat. Engkau antusias, engkau rindu sama Tuhan. Aku mau teman-teman sama Tuhan. Setiap kata demi kata yang ada dalam lagu itu, bayangkan itu benar-benar terjadi. Dan katakan dengan iman, itu pasti akan terjadi. Next. Acara firman Tuhan. Ketika firman Tuhan diberitakan, saudara. Catat. Kalau enggak catatan, difoto. Diingat-ingat dan sampai di rumah dilakukan. Supaya ibadah kita ini ono hasilnya. Next. Dalam 2 Timotius 3 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk ngajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang. Lah bagaimana firman ini bisa mendidik kita, bisa memperbaiki kelakuan kita, bisa menyatakan kesalahan kita, bisa mengajar kita. Kalau firman ini tidak kita lakukan, gimana fungsinya ini bisa berfungsi dalam kita? Wong kita tidak mau melakukannya, saudara. Kalau waktu firman, konsentrasi yang sungguh-sungguh. Karena firman, siapapun yang memberitakan firman, itu Tuhan sedang ngomong kepada kita loh saudara. Ingat, siapapun yang memberitakan firman di sini, itu Tuhan sedang ngomong kepada kita lewat hambanya. Saudara harus perhatikan apa yang Tuhan omong. Supaya ibadah kita ini betul-betul bermanfaat, berguna saudara. Sing diomongno, sing dikotbahno apa, konsentrasi denger. Supaya apa yang Tuhan ngomong kita lakukan, itu baru namanya ibadah kita ki ono hasile, saudara. Next. Yang terakhir, kolekte atau persembahan. Oh iki wis wayahe kolekte wae persembahan ae wis, gak usah sing penting wis melok firman, melok apa wis iki wis salah, njupuk dhuwit cemplungno jegur. Kolekte persembahan ini pun masih ada dalam rentetan ibadah, saudara. Kita harus hormat, harus kasih kepada Tuhan. Ya apa bun carane ngekekno kolekte yang hormat dan kasih kepada Tuhan? Dengan penuh cinta, saudara. Next. Hanya satu patokannya. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Sampai apa? Melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bukan nominalnya. Tetapi hormat saudara, cinta saudara sama Tuhan dalam memberi kolekte. Saudara tahu cerita tentang janda miskin yang ada di Alkitab, di Matius? Janda miskin kalau ngasih kolektor gimana? Dompetnya dibuka. Sama janda miskin, nanti saudara baca. Persis seperti yang saya omongkan. Dompetnya dibuka, saudara. Lalu saudara tahu, bukan nominalnya. Disebut apa? Janda. Sudah janda miskin lagi, saudara. Yang diberikan apa sama dia? Seluruh hasil pekerjaan dalam sehari itu semua diketrok. Biar dompetnya kotong, diketok kabeh buat Tuhan. Ingat, yang saya garis bawahi bukan dompet yang diketok biar dibuat semua sama Tuhan. Rasa cintanya kepada Tuhan. Saudara tidak bisa bayangkan seorang janda ya saudara. Gak ono sing golekno duit nek gak golek duit dhewe. Wis janda miskin lagi. Tapi dia memberikan dengan penuh cinta kepada Tuhan. Diketerok kabeh sak dompet.
Yang saya garis bawahi bukan saudara memberi kolekte harus diketrok sebentar, saudara saya kukuti ya. Nanti daripada diambil saudara ya. Saya kukuti dulu saudara ya. Rasa cinta. Karena apa? Kita antusias sama Tuhan. Rindu, menggebu-gebu sama Tuhan. Sekalipun itu kolekte di acara yang paling ujung. Tapi kita masih tetap menghargai. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara ngasih saudara pacar, saudara masih mbok kei jepit. Masih duduk jepit emas, masih jepit perunggu, jepit aluminium. Tapi nek engkau ngekekno dengan rasa cinta. Pacar saudara akan sangat menghargai apa yang saudara beri. Apalagi itu Tuhan. Tuhan itu gak butuh saudara. Duit saudara sebetulnya Tuhan tidak butuh. Wong duit kita itu dari Tuhan. Tuhan itu maha kaya. Semua punya emas. Apapun Tuhan punya. Tapi yang Tuhan lihat. Cintamu ketika engkau memberi kolekte itu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Saudara baca nanti tentang janda miskin yang memberi kolekte. Yang Tuhan lihat itu hatinya. Dengan hormat, dengan cinta, dengan antusias. Bukan nominalnya, saudara. Bukan jumlahnya. Tapi rasa cintanya kepada Tuhan. Saudara, kalau yang lalu-lalu, mungkin minggu lalu, kita masih belum ngerti ini. Kak Popo Tuhan ngampuni. Tapi sekarang kita sudah ngerti. Mulai besok minggu cara ibadah saudara harus saudara rubah. Sebab kalau tidak, karena saudara sudah ngerti, Tuhan akan memperhitungkan itu. Kalau minggu-minggu kemarin saudara tidak ngerti ibadahmu keliru, diampuni sama Tuhan. Tapi sekarang ini, detik ini engkau sudah mengerti. Rubah cara ibadah saudara. Ibadah sing teman-teman. Baik yang online, baik yang tatap muka. Engkau harus ketemu Tuhan dalam ibadah itu. Supaya ibadahmu itu ono gunane, saudara. Ono artine. Karena kita ketemu Tuhan. Hormati kebaktian, saudara. Orang yang menghormati kebaktian, ya, orang yang mengutamakan kebaktian sudah ditulis dalam Maleakhi. Akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Saudara kalau diundang Bapak Presiden kita yang terhormat Joko Widodo, saudara pasti pakai sepatu, pakai baju yang walaupun tidak baru tapi yang menghormati Bapak Presiden, tidak telat. Apalagi Tuhan Yesus Kristus lebih dari siapapun yang ada di dunia ini. Seharusnya kita memperlakukan lebih dari semua itu, saudara. Sing teman-teman nek kebaktian, saudara. Sampai di dalam kebaktian itu engkau ketemu Tuhan. Dateng seperti rusa yang nek wis kadung ngelak gak gatekno apapun. Biar ada mangsa, ada tetep pokoknya aku harus ngombe. Datanglah seperti itu kepada Tuhan. Nanti lihat ibadah saudara akan berbeda dengan ibadah-ibadah yang kemarin-kemarin, saudara. Ono gunane. Ono isine ibadah kita. Ndak sia-sia. Oleh karena itu, saya sebagai seorang gembala di tempat ini, saya menghimbau saudara. Ayo mulai besok minggu, cara-cara sing keliru, belajar disempurnakan. Nek nyanyi, nek muji, nek nyembah, nek denger firman, nek kolekte. Kehadiran kita siap, fresh, seger, duduk sing karen-karen sing dikekno Tuhan. Sabtune wis powegel, wis turun sampai bawang iki kare ngantuke budal nang gereja. Berikan yang terbaik, jangan yang sisa-sisa. Waktu, keadaan yang masih fresh, yang masih sehat. Berikan, saudara. Saya sendiri kalau sudah Sabtu, sudah jam 8 ke atas gitu, saudara. Saya sudah mulai menidurkan, masih yo gak ngantuk, tak turok-turokno, saudara.
Supaya apa? Supaya pagi hari baik ibadah pertama jam 6, baik ibadah kedua saya masih tetap fresh. Walaupun saya bangunnya 2:30, saudara sudah bangun saya. Mari saudara, kita hidup bukan hanya di dunia ini. Sebentar lagi kita akan masuk hidup yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal. Di sana pun nanti juga ada kebaktian, ada ibadah. Pekerjaan kita muji nyembah Tuhan. Ayo dilatih mulai sekarang ya saudara. Sing temen-temen nek kebaktian itu. Utamakno ibadah saudara. Utamakno lebih dari yang lain saudara. Cek kita ini jadi orang percaya itu ono hasilnya. Apa yang disampaikan di sini, siapa yang nyampaikan, dirungokno sing teman-teman, ditulis, nek gak nggo buku, difoto, entik di rumah, dibaca lagi, dilakukan. Sehingga hidup kita ini fondasinya kuat. Matius mengatakan, orang yang menjadi pelaku firman, fondasinya akan kuat dari batu karang, bukan dari pasir. Ono apapun tetap kuat. Soalnya apa? Pelaku firman. Mari saudara. Pada siang hari ini. Kita mau lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga setiap kita kebaktian. Gak usah WL obrak-obrak di sini. WL ngompo. Ayo saudara nyembah. Ayo. Haleluya. Ayo. WL ngompo. Saudara tahu ban? Ban. Tahu saudara? Bani sepeda motor nek meledos. Mas ya saudara kompo ya apa dikompo. Soale sing bocor gak ditembel. Gak iso metontung saudara bannya. Karena apa? Sing bocoran itu loh gak ditembel dikompo terus WL di sini ngompo, tapi nek saudara ndak punya rasa antusias rindu sama Tuhan, masih ngompo ya apa wis tuas muncrat kabeh tapi wis ndak berguna. Wong sing dikompo mang gak respon kok. Ndak punya rasa rindu sama Tuhan, ndak punya rasa antusias. Tapi saudara, kalau punya rasa antusias, rasa rindu kepada Tuhan seperti rusa, gak usah dikompo toko kene. Kono wis wah menyala-nyala berkobar-kobar wis. Itu ibadah yang sejati. Tuhan inginkan kita menghargai kebaktian, menghargai ibadah. Ayo, nek ibadah, sing teman-teman, sing konsentrasi penuh. Lupakan dulu semua apa yang terjadi di luar, di rumah, di apa. Itu lupakan, saudara. Supaya engkau di sini berdiri di dalam bait Allah, di altar Allah. Engkau akan dikuatkan oleh Tuhan.